Oke, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, hari ini kita mau belajar PJOK, itu tentang senam. Senam itu ada banyak, tapi yang pertama yang mau Bapak bahas hari ini adalah senam lantai. Nah, kita bisa baca di depan, senam secara garis besar. Senam adalah bentuk latihan fisik secara sistematis dengan melibatkan gerakan-gerakan terpilih secara terencana untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, di mana senam ini juga kita tahu banyak sekali senam yang merupakan salah satu jenis senam. Nah, yang meliputi berbagai keterampilan gerak. Nah, di sini Bapak mau bahas ada 4 hal yang akan kita pelajari tentang senam. Jenis-jenis senam lantai, baik yang menggunakan alat maupun tanpa alat. Lalu, tujuan dan manfaat dari senam. Ketiga, latihan fisik. Dan yang terakhir adalah aspek yang harus diperhatikan. Nah, yang pertama, senam lantai dapat dilakukan dengan bantuan matras. Nah, ini adalah senam yang menggunakan alat. Unsur-unsur senam lantai terdiri atas gerakan mengguling, melompat, meloncat, berputar di udara, serta menumpu baik dengan tangan ataupun kaki. Nah, senam lantai dapat dilakukan tanpa alat dan dengan alat. Nah, itu tadi yang Bapak bilangin. Kalau senam lantai menggunakan matras, yaitu artinya menggunakan alat. Senam lantai tanpa alat, guling depan, forward roll. Nah, ini dia tidak menggunakan alas sebagai alatnya. Kalau tidak menggunakan alat sebagai tumpuannya atau tempat mendaratnya akan berbahaya. Tapi di sini senam yang di dalam kejuaraan, olimpiade dan lain sebagainya, senam lantai ini adalah senam yang dikategorikan dalam senam tanpa alat. Yang pertama, guling depan atau forward roll. Gerakan berguling ke depan dengan berurutan dimulai dari tengkuk, punggung, pinggang, panggul bagian belakang. Ya, kita bisa lihat di gambarnya ini. Nah, dari posisi berdiri yang pertama, lalu sedikit menekuk untuk mempersiapkan mulai menekuk. Nah, yang kedua, mulai menjongkok. Nah, yang ketiga atau yang keempat, sudah mulai melakukan forward roll atau guling depan. Nah, perlu diperhatikan, lihat, pada bagian ini yang mengenai bagian tumpuan, nah, adalah punggung. Punggungnya ya, bukan kepalanya, tapi punggungnya. Sampai kita lihat dia dapat berdiri kembali. Kita lanjut. Guling belakang atau forward roll. Oh, maksudnya guling belakang atau backward roll. Gerakan mengguling yang dimulai dari pinggul, pinggang, bagian belakang, punggung, tengkuk, kemudian berdiri kembali dengan kedua kaki. Nah, kita bisa lihat, Nah, di sini kita bisa lihat bahwa di dalam melakukan gerakan senam lantai, tumpuannya adalah badan atau punggung belakang. Tidak kepala, bukan. Tapi adalah punggung. Lihat pada bagian guling belakang atau backward roll, punggungnya yang menjadi tumpuannya, bukan kepala. Kita lanjut. Bila perhatikan bagaimana sikap dia melakukan dari awalan, kemudian melakukan backward roll atau guling belakang sampai akhir. Nah, yang ketiga, berdiri dengan kedua tangan atau handstand. Nah, kita lihat gerakan handstand-nya. Handstand adalah gerakan berdiri dengan
menggunakan kedua tangan sebagai tumpuan. Nah, ini lihat, ini adalah bentuk latihan dalam handstand, yaitu sebagai tumpuannya, sebagai alat penyeimbangnya. Penyeimbangnya itu adalah dinding atau tembok. Ini adalah gerakan handstand. Nomor 4, berdiri dengan kepala atau headstand. Nah, di dalam senam lantai, berdiri dengan kepala atau headstand adalah sikap meluruskan badan secara vertikal dengan bertumpu kepada kepala dan kedua tangan. Nah, tetap kan? Tetap tangan yang dijadikan tumpuan. Kepala itu tidak dijadikan tumpuan secara 100%, tapi tangan menjadi bantuannya. Next, guling lenting atau next. Nah, kita lihat awalannya, tolakan dan akhir. Guling lenting kurang lebih hampir sama seperti back roll. Nah, tapi pada guling lenting, gerakan tubuh melenting ke depan atas yang dimulai dari dahi. Nah, dimulai dari dahi, kemudian dilanjutkan dengan melenting atas kepala, bahu, pinggang, pinggul, dan kedua tungkai, dan yang terakhir adalah lengan ikut. Lengan ikut apa? Nah, di sini kita bisa lihat lengan ikut melenting. Nah, bagaimana? Mari kita lihat tangannya. Overall sejauh ini, nah, tangannya adalah sebagai tumpuan dan punggung belakang atau lehernya. Tidak kepala, tapi leher bagian bawah dan punggung. Nanti kita akan lihat bagaimana videonya. Nah, yang keenam, sikap kayang. Sikap kayang adalah gerakan melengkungkan tubuh ke arah belakang dengan tumpuan kedua tangan dan kaki. Yang ketujuh, sikap lilin. Sikap lilin meluruskan tubuh dengan bertumpu pada tengkuk dan ditopang oleh kedua siku. Kita lihat tadi gambarnya seperti apa ya. Yang ke-8, sikap kapal terbang. Nah, sikap kapal terbang ini adalah gerakan yang bertumpu pada satu kaki, badan sejajar dengan lantai, dan kedua tangan direntangkan. Itu sikap kapal terbang. Yang ke-9, meroda. Gerakan meroda atau berputar dengan bertumpu pada tangan, kemudian kaki secara bergantian melakukannya, sehingga terjadi yang namanya, nah, kita lihat gerakan meroda. Oke, next, senam dengan alat. Ini yang kedua. Bagian kedua, senam dengan alat. Yang pertama adalah kuda pelana. Nah, mana kuda pelananya? Nah, kuda pelananya itu adalah alatnya. Ini adalah kuda pelana. Ini adalah alatnya. Nah, yang disebut kuda pelana. Yang kedua, gelang-gelang. Nah, alatnya mana? Nah, alat itu adalah yang dia pegang di bagian tangan atau lengan. Nah, itu adalah gelang-gelang. Yang ketiga, lompat, kuda lompat. Nah, beda ya, sama kayak tadi. Yang pertama itu, ya, yang ketiga itu adalah kuda lompatnya. Kuda lompat itu seperti halnya lompatan dari Kalimantan, kalau nggak salah ya, dari acara adat Kalimantan yang dia melompat batu. Nah, itu berbahaya. Tapi kalau di sini adalah senam yang menggunakan alat tidak berbahaya dan bahannya pun tidak keras. Itu kuda lompat. Yang keempat, palang sejajar. Nah, palang sejajar. Yang kelima, palang tunggal. Nah, palang tunggal seperti ini. Kalau palang sejajar tadi dia ada 2 bedanya. 6, palang bertingkat.
Palang bertingkat. Nah, kita lihat palang bertingkat itu dia ada lebih dari satu. Tujuannya adalah melompat ke depan. Seperti halnya kalau di atletik yaitu lompat indah. Yang ketujuh, balok keseimbangan. Nah, ini dia gambar balok keseimbangan. Nah, dalam hal melakukan gerak balok keseimbangan, dia menggunakan gerakan dari senam lantai, yaitu gerakan melanting, tapi disertai dengan lompatan. Makanya dibilang dalam senam adalah gerakan-gerakan yang indah, yang luwes, yang lentur. Nah, senam lantai merupakan bagian dari senam artistik. Senam artistik diartikan sebagai senam yang menggabungkan aspek tumbling dan akrobatik atau keindahan. Berikut ini termasuk kategori artistik putri dan putra. Nah, ini dalam kejuaraan atau perlombaannya. Kategori putra ada lantai, kuda pelana, gelang-gelang, kuda lompat, palang sejajar, dan palang tunggal. Kategori putri ada lantai, kuda lompat, palang bertingkat, balok keseimbangan. Beda ya. Kita lihat beda dengan kategori putra. Next, tujuan dan manfaat dari senam lantai. Nah, tujuan senam lantai yaitu untuk meningkatkan kemampuan melakukan bentuk gerakan senam lantai dengan baik dengan bantuan alat maupun tanpa alat. Apa aja sih kira-kira keuntungan melakukan gerakan senam lantai antara lain? Adalah yang pertama, kemampuan gerak tubuh akan makin baik. Nah, kemampuan tubuh akan makin baik itu seperti apa? Nah, dari kayak seperti halnya ketika kamu melakukan gerakan berjalan, berlari, bisa bedakan ada orang yang berjalannya itu membungkuk. Nah, ada juga orang yang berjalannya tegap. Seperti kalau kamu bisa lihat di tentara, polisi, mereka tegap-tegap. Nah, itu. Yang kedua, memperkuat otot lengan, kaki, paha, pinggang, perut, dan dada. Menambah kekuatan fisik secara menyeluruh. Yang keempat, menjaga keseimbangan tubuh. Yang kelima, melatih lompatan. Yang keenam, memperbaiki postur. Yang ketujuh, melatih fokus. Yang kedelapan, membakar lemak. Yang kesembilan, melancarkan sirkulasi darah. Nah, itu adalah bagian dari manfaat atau keuntungan melakukan senam lantai. Nah, dalam olahraga, kita lihat banyak sekali manfaatnya. Karena olahraga juga bagian dari aspek penting dalam kehidupan. Manfaat secara fisik dari senam lantai. Melakukan senam lantai dengan daya tahan otot, kekuatan, kelincahan, kelenturan, keseimbangan, dan koordinasi dapat berkembang. Gerakan senam lantai dapat membantu memperbaiki postur, kesadaran tubuh, dan meningkatkan keterampilan. Dalam manfaat secara mental dan sosial, kegiatan senam lantai mendorong kemampuan berpikir dan mengembangkan keterampilan. Oleh sebab itu, pesenam lantai harus mampu berpikir kreatif untuk memecahkan masalah tentang gerak. Nah, ini aspek penting ketika kalian ingin melakukan latihan atau senam lantai. Pemanasan sebelum beraktivitas, memulai dari gerakan yang ringan sampai yang sulit. Konsentrasi penuh saat melakukan gerakan. Mematuhi ketentuan teknik atau instruksi dari guru. Berpakaian senam yang sesuai. Menggunakan matras setiap melakukan senam lantai. Atau kalau kalian di rumah nggak punya matras, bisa kalian pakai kasur. Intinya adalah tempat kalian untuk mendarat itu empuk, tidak keras. Memastikan matras dan keadaan sekitar aman untuk melakukan gerakan senam lantai. Nah, harus ada space dalam melakukan gerakan senam lantai. Bahaya kalau kalian tidak mempunyai space dalam melakukannya. Bisa jadi biasanya akan, kalau misalkan kalian tidak punya space, akan mencederai. Nah, pastikan selalu dalam pengawasan saat melakukan gerakan atau latihan. Jangan sendiri. Melakukan pendinginan atau relaksasi sesudah melakukan aktivitas. Nah, itu adalah dari senam lantai. Kira-kira ada yang mau ditanyain? Nah, kalau ada yang mau ditanyain, silahkan. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Semoga kalian paham materi dari senam lantai. Bapak akhiri, selamat pagi semuanya.